Di sebuah kota kecil di Indonesia, berdiri sebuah bioskop tua bernama Bioskop Cahaya yang telah beroperasi sejak tahun 1980-an. Meski usianya sudah tua, bioskop ini tetap ramai dikunjungi karena harga tiketnya yang murah dan koleksi filmnya yang cukup lengkap. Namun, ada satu tempat di dalam bioskop yang dihindari oleh banyak pengunjung. Toilet di ujung lorong belakang. Menurut cerita yang beredar, puluhan tahun lalu seorang gadis bernama Rina mengalami nasib tragis di dalam toilet tersebut. Rina adalah seorang mahasiswi yang sering datang ke bioskop itu bersama pacarnya. Namun, suatu malam, ia pergi ke toilet sendirian dan tidak pernah kembali. Teman-temannya yang menunggu di dalam studio mulai khawatir. Saat seorang petugas bioskop mengecek ke dalam toilet, ia menemukan Rina tergeletak di lantai dengan wajah penuh ketakutan. Matanya terbuka lebar tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Sejak kejadian itu, berbagai kejadian aneh sering terjadi di dalam toilet. Pengunjung yang masuk ke sana sendirian mengaku mendengar suara tangisan samar atau bisikan memanggil nama mereka. Beberapa bahkan melihat bayangan seorang gadis berambut panjang di cermin sebelum bayangan itu menghilang. Suatu hari, seorang pegawai bioskop bernama Dedi ditugaskan untuk membersihkan toilet itu. Ia adalah seorang skeptis yang tidak percaya pada hantu. Dengan santai, ia mulai bekerja, mengepel lantai, dan membersihkan wastafel. Namun, saat ia hendak keluar, lampu toilet tiba-tiba berkedip-kedip dan pintu menutup sendiri. Dedi mencoba membuka pintu, tapi seolah ada sesuatu yang menahannya dari luar. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki menyeret di belakangnya. Dengan napas tertahan, ia menoleh dan melihat pantulan di cermin. Seorang gadis berambut panjang dengan wajah pucat menatapnya dengan mata kosong. Ketakutan, Dedi berusaha berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Bayangan itu bergerak mendekat, dan tepat saat ia merasa sesuatu menyentuh pundaknya, pintu terbuka sendiri. Dedi terjatuh keluar, tubuhnya gemetar hebat. Sejak saat itu, ia berhenti bekerja di bioskop dan tak pernah kembali. Kisah ini semakin menyebar, membuat banyak orang penasaran. Beberapa remaja nekat mencoba menguji keberanian dengan masuk ke toilet itu saat tengah malam. Namun, kebanyakan dari mereka keluar dengan wajah pucat dan enggan menceritakan apa yang mereka alami. Tak lama setelah kejadian Dedi, bioskop itu mulai sepi pengunjung. Manajer bioskop mencoba menutup toilet itu, tetapi kejadian mistis terus berlanjut. Film yang sedang diputar tiba-tiba mati sendiri, suara bisikan terdengar di dalam studio, dan beberapa kursi bergoyang sendiri seolah ada yang duduk di sana. Hingga kini, tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang terjadi pada Rina di dalam toilet malam itu. Apakah ia menjadi korban kekerasan atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan? Yang pasti, siapapun yang masuk ke toilet itu sendirian, berisiko bertemu dengan arwahnya yang masih gentayangan, menunggu seseorang untuk menggantikan tempatnya. Misteri semakin dalam ketika seorang jurnalis muda bernama Arya tertarik untuk menyelidiki kasus ini. Ia mendengar berbagai rumor tentang toilet bioskop tersebut dan ingin mengungkap kebenarannya. Dengan membawa kamera dan perekam suara, Arya meminta izin kepada pengelola bioskop untuk melakukan investigasi di malam hari. Pada malam yang ditentukan, Arya datang bersama rekannya, Winda.
Mereka menelusuri bioskop yang kini tampak lebih sepi dari biasanya. Dengan hati-hati, mereka memasuki lorong belakang yang mengarah ke toilet. Udara di dalam terasa lebih dingin daripada seharusnya, dan Winda merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Saat Arya menghidupkan kamera, tiba-tiba lampu di dalam toilet berkedip-kedip, dan suara ketukan pelan terdengar dari salah satu bilik. Mereka saling bertatapan sebelum Arya mendekati bilik tersebut dan mengetuk balik. "Ada orang di dalam?" tanya Arya. Suaranya sedikit bergetar. Tidak ada jawaban, namun perlahan pintu bilik terbuka sendiri, menampilkan ruang kosong. Winda mulai gemetar, tetapi Arya tetap bertahan, mencoba mencari bukti lebih lanjut. Saat mereka hendak pergi, suara tangisan pelan terdengar dari cermin. Arya mengarahkan kameranya ke sana dan melihat pantulan seorang gadis dengan mata merah menyala, tersenyum mengerikan ke arah mereka. Tanpa pikir panjang, mereka berlari keluar dari toilet. Kamera Arya terjatuh, tetapi mereka tidak berani kembali untuk mengambilnya. Setelah keluar dari bioskop, Arya merasa ada yang mengikuti mereka hingga ke rumah. Malam itu, ia mengalami mimpi buruk tentang Rina yang memanggil namanya. Keesokan paginya, Arya menemukan rekaman di kameranya telah berubah. Video yang seharusnya berisi investigasi mereka kini hanya menampilkan wajah Rina yang menatap langsung ke arah layar, seakan mengancam. Investigasi Arya berujung pada banyak pertanyaan tanpa jawaban. Siapa sebenarnya Rina? Apa yang membuat arwahnya tidak tenang? Dan yang paling mengerikan, apakah ia telah memilih korban baru untuk menggantikannya di toilet bioskop itu? Perjalanan investigasi Arya dan Winda berlanjut. Mereka menemui seorang mantan karyawan bioskop bernama Pak Joko yang pernah bekerja di sana pada malam tragedi Rina terjadi. Pak Joko awalnya enggan berbicara, tetapi setelah didesak ia akhirnya bercerita bahwa Rina bukan sekadar korban kecelakaan biasa. Malam itu, ia melihat seorang pria mencurigakan memasuki toilet setelah Rina. Namun, pria itu tidak pernah keluar. "Saya dengar suara teriakan," kata Pak Joko dengan suara bergetar. "Tapi waktu saya ke sana, sudah terlambat. Rina sudah tidak bernyawa." Arya dan Winda semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di balik kematian Rina. Mereka memutuskan untuk mencari tahu identitas pria tersebut. Penyelidikan membawa mereka ke rumah lama Rina, di mana mereka menemukan buku harian miliknya yang berisi keluhan tentang seorang penguntit yang sering mengganggunya. Saat mereka semakin dalam menggali misteri ini, sosok Rina mulai muncul dalam mimpi-mimpi mereka, seakan memperingatkan atau meminta pertolongan. Malam terakhir investigasi mereka, Arya dan Winda kembali ke toilet bioskop dengan membawa seorang paranormal. Ritual pemanggilan arwah dilakukan, dan perlahan sosok Rina muncul dengan wajah sedih. Rina akhirnya mengungkap bahwa ia dibunuh oleh seorang pria yang telah lama menguntitnya. Arwahnya terjebak dalam toilet karena kematiannya yang tidak adil. Dengan bantuan paranormal, mereka berhasil melepaskan arwah Rina setelah menemukan identitas pembunuhnya, yang ternyata adalah mantan karyawan bioskop yang kini telah menghilang. Setelah ritual itu, kejadian mistis di bioskop mulai mereda dan toilet yang dahulu angker kini terasa lebih tenang. Arya dan Winda meninggalkan bioskop dengan perasaan lega, meskipun mereka tahu bahwa pengalaman itu akan selalu membayangi mereka. Bioskop cahaya akhirnya direnovasi dan toilet angker itu dihancurkan. Namun, bisikan samar masih terdengar di lorong belakang, seakan mengingatkan bahwa beberapa roh tidak akan pernah benar-benar pergi. Selesai. Terima kasih.